Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sari, kelas 15B. Baik, saya akan menjelaskan kasus manajemen keuangan bisnis by Teddy Chandra. PT Pelita merencanakan untuk membuka usaha L dan usaha S. Investasi yang dibutuhkan masing-masing sebesar 1.000 juta, di mana 200 juta dibutuhkan untuk modal kerja dan 800 juta dibutuhkan untuk investasi. Struktur modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Utang 25%, saham preference 15%, saham biasa 60%. Sedangkan data-data lainnya adalah sebagai berikut. Suku bunga yang dianggap bebas risiko adalah 6%, retur yang diharapkan di pasar 10%, pajak perusahaan 30%, risiko pasar perusahaan 1,2, harga saham saat ini adalah 1.000, dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar 200, reference 10%. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta dengan nilai pari sebesar 1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah 75 per lembar. Kupon yang ditawarkan adalah 12% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham preference sebanyak 100 lembar dengan harga 1.500 per lembar. Dividen yang akan diberikan adalah sebesar 125 dan biaya emisi saham 2%. Laba ditahan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar 300 juta, sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru, biaya emisi saham 2%. Dengan investasi sebesar 1.000 juta, diharapkan akan diperoleh cash inflow sebagai berikut. Tahun mana dia tadi? Mana? Mana dia? Tahun pertama usaha L dan usaha S. Tahun pertama 20%. Usaha L 60%. Usaha S 30%, 40% dan 30%. Saudara diminta untuk menghitung apakah usaha L tersebut layak dijalankan oleh perusahaan atau usaha S. Gunakan analisa dengan payback discount factor, NPV, IRR, dan MIRR. Crossover dan analisa risiko, bagaimana kemungkinan untuk dilakukan portofolio, jelaskan dan analisanya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan di atas tadi. WACC, struktur modal, dana, komposisi, cost, hutang 250 sampai
2,484%. Dana jadi yang didapat itu 1.000, komposisi 100%, terdapat 10,36%. Jadi untuk ke-5 tahun obligasinya yang didapat adalah 14,19% biaya hutangnya. Usaha L dari tahun pertama sampai tahun ke-5 20%, 60% ke 20%. Itu yang didapat payback-nya adalah 3 tahun 8 bulan. Paydisnya sebesar 15.273.68. Jadi usaha S dari tahun pertama sampai ke-5 payback-nya adalah 2 tahun 7 bulan. Dan terjadi rugi adalah 10,673%. Baik, semua ringkasan usaha R dan usaha S, payback 3 tahun 8 bulan, kan lebih disarankan untuk yang usaha S, karena payback-nya lebih besar 2 tahun 7 bulan, payback diskonnya juga lebih besar, NPV-nya juga lebih besar dibanding usaha L, IRR-nya juga lebih besar dari usaha L, yaitu usaha S 17.000%. MIRR-nya juga lebih besar usaha S. Ruginya juga lebih besar. Jadi di sini kita sarankan kita lebih memilih usaha S. Semua pertanyaannya sudah dijawab. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.